Depok harus gaya dong. Pak Gubernur yang Harus. khawatir. Nanti kita ketemu. Ya. Karena dia adalah etalase provinsi Jawa Barat. Gitu. Makanya di Depok nanti jalannya harus pada mulus. Amin. Trotoarnya harus kinclong. Ya. PJU-nya cerah dan mencerahkan. Ya. Nggak boleh ada banjir. Kemarin alhamdulillah Pak Presiden lewat Menteri PU udah mau bantu yang Sawangan apa? Jalan nasional kan? Jalan nasional. Oh iya. Supaya ngurangin macet sama yang putaran di Jagorawi ya. Ya, betul. Terus mau dibikin underpass oleh provinsi? Provinsi. Tahun depan di Citayam ya? Citayam. Jadi Depok nanti ke depan jalannya lebar, bebas macet. Amin. Sama sampah. Ngelolanya tuh di mana Depok? Sampah kemarin di beberapa titik sih Pak Gubernur, jadi kita Mungkin udah sampai ke izin kebetulan Pak. What's up everyone, apa kabar kalian semua? Sehat semua ya? Balik lagi bareng kanal King Cepi dan di kesempatan kali ini kita akan mereaksi video-video yang bertebaran di sosial media. Satu persatu orang-orang yang antipati terhadap Kang Deddy Mulyadi berhasil diungkap dan ada sih beberapa yang sudah diproses juga. Nah guys, di sini di kesempatan kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada banyak hal yang perlu kita ketahui ya, yang bertebaran di sosial media tentunya, dan kita juga nggak bisa diem aja gitu dalam hal ini. Karena masyarakat itu ya, sekali lagi gue sampaikan ya, masyarakat adalah kedaulatan tertinggi sebuah negara yang dimana masyarakat sangat perlu untuk andil gitu, menyelesaikan semua problematika yang terjadi, hujat menghujat, caci mencaci, yang mana itu sebenarnya nggak berdasar. Apalagi yang terakhir santer diberitakan, hujatan-hujatan yang dilayangkan kepada Kang Deddy Mulyadi yang menurut gua sangat tanpa dasar gitu. Bahkan ada beberapa yang mengemas hujatan dengan aura kebencian. Nah, itu yang jangan sampai terjadi terus-menerus ya di negeri ini. Dan kita saksikan ya di mana Kang Deddy Mulyadi kian hari kian menunjukkan performa baiknya gitu. Tentang pembangunannya, tentang segala kebijakannya yang memang dirasa oleh rakyat Jawa Barat mayoritas ya sangat menguntungkan bagi rakyat Jawa Barat. Tapi terlepas daripada itu, kita juga jangan terlalu lengah, karena ya kalian tahulah gitu, di sosial media sekarang sudah sangat kejam sekali gitu fitnahan-fitnahan tentang Kang Deddy Mulyadi. Yang menjadi aneh warga Jabar ini justru kan gini bre, banyak fitnah dan juga cacian yang dilayangkan oleh influencer-influencer yang domisilinya di luar Jawa Barat justru gitu. Jadi ada apa gitu, terutama Jakarta nih, persentase penghujat Kang Deddy ini yang paling banyak dari Jakarta gitu. Nah gua kan di sini jadi bertanya ya, ada apa dengan Jakarta gitu? Apakah Jakarta sudah baik-baik saja? Tapi ya it's okay lah, mungkin ya mereka punya keuntungan gitu dari dengan cara menghujat Kang Deddy Mulyadi, sehingga ya finansial mereka bisa stabil dan anak istrinya bisa makan. Nah baik bre, kita saksikan apa yang ada di video selanjutnya. 88 kursi mah gampang. Hari ini kirim beli. Siap. Ya. Untuk sekolah lain gimana Pak? So, pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. Pak, yang AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. dipasang Pak. Kita udah pasang dan kita target minggu ini semuanya selesai. Jadi nanti itu satu kelas itu yang rombelnya di atas 40, yang anak-anaknya di atas 40 itu dipasang 2 AC. Biar dingin. Terkait pelibatan TNI Polri di MPLS ada. Oh iya nggak apa-apa, itu kan upacara. Upacara kan yang ngajarin upacara, baris berbaris, sikap sempurna, pendidikan kedisiplinan yang punya TNI Polri. Dan kemudian juga ketertiban lalu lintas. Kan tahu anak-anak sekarang itu problemnya adalah di berlalu lintas. Geng motor itu kan rata-rata anak-anak remaja. Dan itu harus kita mulai pembinaan dari sekolah. Makanya TNI Polri dilibatkan untuk melakukan pencegahan dini terhadap berbagai perilaku menyimpang yang dialami oleh anak-anak sekolah. Ini yang dinamakan kerja nyata dan kerja sesuai fakta. Nah, bre, ini buat kalian nih yang mengkritik kebijakan Kang Deddy yang menerapkan satu ruang kelas 50 siswa. Nah, gua kasih tahu ya di sini kalau kalian memang belum tahu. Itu sifatnya hanya sementara menunggu ruang kelas yang baru jadi gitu. Nah, jadi ya kan yang kita tunggu dari seorang pemimpin itu aksinya gitu, bukan cuman omon-omon, bukan cuman goak doang gitu kan. Ya Kang Deddy ada aksinya gitu. Kang Deddy banyak sekali gitu kebijakan-kebijakannya yang menurut gua ya patut dicontoh lah oleh gubernur-gubernur di provinsi lain gitu. Jadi
ketika Kang Deddy memulai sebuah program gitu, artinya itu Kang Deddy sudah memiliki kalkulasi yang matang gitu. Meskipun kadang kan refleks ya. Kadang ketika Kang Deddy menemukan masalah di bawah, beliau refleks gitu, menemukan sebuah solusi gitu dan harus sesegera mungkin dijalankan. Nah, itu kan yang kita butuhkan sebenarnya, pemimpin yang memiliki kepekaan atas urgensi yang selama ini dialami oleh masyarakat gitu kan. Kalau harus ya balik lagi ya, kalau harus memakai sistem lama gitu seperti yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh para anggota DPR yang terhormat, katanya jikalau kita menemukan sebuah problem gitu harus ada diskusi, harus ada perencanaan, harus ada rapat, meeting, bla 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 segala macam, kunjungan kerja, study tour, yang mana pas eksekusi keburu habis modal. Nah itu ke apa ya? Kebodohan-kebodohan yang selama ini ya terjadi gitu di kalangan pejabat kita, dan sekarang Kang Deddy Mulyadi hendak merubah mindset dan pola pikir buruk itu gitu menjadi lebih baik dengan refleks eksekusi gitu. Ketika menemukan problem eksekusi, menemukan problem eksekusi. Jadi kalkulasinya gitu, pengamatannya, pengkajiannya ketika program itu berjalan gitu. Jangan programnya belum berjalan dikaji ulang, study tour, perencanaan segala macam gitu. Pada akhirnya ya nggak jadi gitu, pas eksekusi hendak dimulai modalnya keburu habis. Nelan anggarannya terlalu gede buat rapat, buat kunjungan, buat studi banding. Itu yang selama ini terjadi. Nah, semoga saja ke depannya ya akan tersadarkan lah gitu pihak-pihak lain. Pejabat yang baik itu di Indonesia pasti berpikir soal amanah yang diembannya. Tapi yang jadi masalah adalah di waktu yang bersamaan pejabat itu juga adalah politikus. Sehingga ketika di satu sisi kita anggap Pak KDM itu sekarang sedang berusaha untuk menangani masalah-masalahnya, ada banyak sisipan-sisipan, titipan-titipan, kepentingan-kepentingan politik, saya nebeng di sini, karena untuk kepentingan nanti tahun 2000 sekian, kepentingan tahun 2030 sekian dan sebagainya, itu mulai masuk ke sini. Termasuk juga misalkan partai lain gitu yang mencoba untuk bikin semacam tabungan oposisi gitu. Tabungan oposisi. Iya, jadi dia mulai catat nih kesalahan-kesalahan. Itu sekarang Pak Kadem itu disorot kan. Ini siap ada masalah, nah catat. Nanti kalau misalkan ada satu waktu nanti di blow up di masa yang akan datang. Sama seperti Pak Ridwan Kamil dulu. Pak Ridwan Kamil ketika ada misalkan masalah berhubungan dengan LGBT, beliau diwawancara, kemudian beliau bilang ya saya secara pribadi tidak ada masalah dengan itu gitu. Dan pada waktu diwawancara itu senyap biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi kata-kata itu ditabung, disimpan. Tabungan oposisi tadi Tabungan ya. oposisi. Pas Oke. bagian nyalon ke Jakarta, di blow up video itu, wawancara itu, lihat Pro LGBT. pro gitu ya. LGBT. Iya benar banget bre. Ya selama ini kan budaya politik yang terjadi di negeri ini ya memang seperti itu gitu. Benar banget apa yang dikatain guru gembul ini. Tapi ya yang jadi bingung gua kan memang sistemnya itu memang udah kayak gitu dari awal gitu. Jadi gua nggak setuju kalau seorang negarawan itu adalah orang yang sama dengan politisi. Gua nggak setuju banget gitu. Politisi menurut gua beda dengan negarawan. Negarawan itu nggak terikat dengan ikatan apapun gitu, nggak bisa disetir oleh kekuatan manapun. Itu namanya negarawan. Tapi kan sistem di negara kita mengharuskan seorang negarawan itu ya terlebih dulu harus menempuh jalur politiknya dengan catatan gitu, memiliki tunggangan berupa partai politik gitu kan. Ya ada mungkin ya beberapa politisi di Indonesia seperti Anies Baswedan, beliau merupakan salah satu tokoh politik yang independen, tidak terkait kepada tokoh partai politik manapun, tapi kan tetap harus ada partai yang mengusung. Nah, itu yang jadi blunder sebenarnya buat negara kita sendiri. Karena apa? Karena pada akhirnya gitu, para politisi ini harus nurut kepada tuan-tuannya, yakni ketua umum partai. Jadi soal manutnya para politisi kepada ketua umum partai ini kan sudah menjadi rahasia umum selama ini.
Apalagi ada salah satu partai yang memang masyarakat punya penilaian bahwa ketua umum partainya ini baperan, katanya nggak bisa ketua umum partainya itu ditolak gitu oleh kader partainya gitu. Jadi ya menurut gua praktek-praktek seperti ini cukup membahayakan buat negeri ini. Jadi semua kader partai yang bekerja gitu baik di legislatif maupun di eksekutif, pada akhirnya mereka bekerja untuk tuannya. Ya memang sulit sih ya bro, karena konstitusi sudah mewajibkan seperti itu. Tapi ya semogalah ke depannya ada revolusi besar gitu yang terjadi di negeri kita, sehingga tata kelola negara ini ya dirubah gitu kan, agar supaya kepentingan negara itu nggak bentrok lagi gitu dengan kepentingan partai gitu. Ya selama ini terjadi ya seperti itu, tapi ya semoga saja suatu saat bakal ada pemimpin gitu, bakal ada sosok tokoh negarawan yang bisa merubah sistem itu dari yang tadinya manut kepada partai gitu, jadi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Oke. Misalnya kita menggunakan uang negara langsung yang seharusnya peruntukannya bukan untuk kita, misalnya itu kan korupsi. Iya. Tetapi ada sesuatu yang dilegalkan tapi korupsi, yaitu tindakan yang tetap esensinya merugikan keuangan negara. Meskipun tanpa legal ya. Yang disebut merugikan keuangan negara itu negara itu rugi. Kenapa? Karena uangnya itu tidak bisa mendongkrak kesejahteraan publik. Bagi saya ini korupsi kultural. Walaupun bisa dipertanggungjawabkan, Iya. tetap saja negara rugi. Itu kalau buat aplikasi ini dibangunin rumah sakit, dibangunin puskesmas, dibangunin sekolah, udah selesai. Sampai kan ada kejadian ruang sekolahnya kurang, tapi kalau layar digitalnya banyak. Iya, itu dia. Kita belanja. Oke. Misalnya kita menggunakan uang. Nah, jadi penjelasan Kak Deddy Mulyadi ini sebenarnya menerangkan kita ya sebagai masyarakat bahwa ternyata gitu. Ya yang disebut tindakan korupsi itu tidak hanya ketika ada sosok tokoh politik yang mengambil uang negara dan digunakan untuk kepentingannya pribadi gitu. Nggak cuma itu, ternyata politik ini korupsi ini bisa dipandang dari dua sisi gitu kan. Ada gitu aspek lain yang memang dilegalkan oleh negara, tapi ya itu juga masuk tindakan korupsi sebenarnya. Nah bre, contohnya gitu, contoh sederhananya, idiom sederhananya gini. Gue nih sosok politisi ya, nah gue punya kebijakan yang memang sebetulnya manfaatnya itu kurang objektif gitu ya buat masyarakat. Jadi nggak menyentuh urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah kebijakan gue itu misalkan membeli 700 unit alat pertanian yang nilainya bisa triliunan misalkan kan. Padahal ya di lokasi gitu tempat-tempat gue nyumbangin alat pertanian itu ya lokasinya misalkan curam gitu kan, tebing, sawahnya sawah terasering gitu, yang mana si alat besar pertanian ini, alat-alat berat pertanian ini nggak bisa masuk gitu ke lokasi, ke lahan pertanian gitu. Itu kan artinya gua ngebuat sebuah kebijakan yang memang nggak efektif buat masyarakat. Nah itu juga sebenarnya merupakan tindakan korupsi. Dan yang pasti gitu kan, pasti kebanyakan oknum-oknum pejabat kita itu memakai dalih gitu kepentingan masyarakat, ya padahal dia mau ngambil keuntungan gitu dari proyek-proyek yang dia usulkan sendiri gitu. Nah gitu, mereka ngebuat tim gitu kan, yang mana ya nanti untungnya dibagi-bagi ya, seperti santer diberitakan kemarin ya di media sosial, di segala platform media sosial, ada sebuah institusi yang membeli sebuah robot katanya kan, robot. Gua nggak mau nyebut institusi itu institusi apa ya, yang jelas mereka membeli sebuah robot yang mana robot itu dioperasikan masih menggunakan remote dengan besaran anggaran per robot 3 miliar. Netizen yang maha tahu kepo dong kan, kepo. Mereka ya tercuatlah jiwa paparazinya. Akhirnya ada beberapa netizen yang mencoba searching gitu tentang sebetulnya berapa sih harga robot tersebut gitu kan. Ternyata harga robot itu hanya kisaran 200 jutaan. 200 juta ke 3 miliar kan jauh bro gitu. Jadi per robot
institusi tersebut dapat untung sekitar 2,7 miliar. Lu bayangin, satu robot, kalau mereka membeli misalkan 100 robot saja, itu kan udah 270 miliar gitu kerugian negara. Nah, kan praktek-praktek seperti ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum di Indonesia. Tapi ya sekali lagi, kalau kita sebagai masyarakat abai gitu terhadap perilaku-perilaku koruptif yang selama ini dilakukan para pejabat, ya kita bakal gini-gini aja terus gitu. Jadi adanya Kang Deddy Mulyadi ini sebagai tokoh revolusioner gitu yang berani mendongkrak kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Pasti mendapat banyak kecaman, mendapat banyak cibiran, hujatan, hinaan, bahkan ancaman-ancaman pembunuhan sudah nyampai kepada beliau. Nah, inilah yang membuat gua tertarik gitu membuat konten Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Gua ngerasa punya tanggung jawab. Oh, ini aset bangsa gitu. Gua perlu dong ngelindungi Kang Deddy Mulyadi gitu. Walaupun ya sebisa gua gitu kan dengan cara ngonten. Ya dengan konten ini juga alhamdulillah gitu kan ada manfaat yang bisa gua ambil gitu kan. Ya selebihnya gua bisa ngajak kalian semua buat terus kritis gitu terhadap pemberitaan-pemberitaan di media sosial. Karena apa? Media sosial ini sekarang ini merupakan suatu tunggangan andalan bagi para politik yang hendak memperkeruh suasana gitu, membuat negeri ini semakin carut marut ke depannya. Nah, kita jangan sampai terpancing oleh hal-hal itu, Bre. Dan gua minta ya kita semua tetap kokoh gitu, satu pendirian. Kita jaga nih aset-aset bangsa, pemimpin-pemimpin yang baik. Modelnya Kang Deddy Mulyadi kan, kayak Jaksa Burhanuddin kan, kayak mentan kita juga kan gitu. Terlepas dari hujatan orang mengenai mereka soal pejabat konten, ya itu kan soal kedua gitu. Yang jelas kan kita merasa diuntungkan juga dengan konten-konten mereka gitu kan. Karena apa? Di satu sisi kita bisa tahu cara kerja mereka itu seperti apa. Mereka itu kerja bener apa enggak sih? Di sisi lain juga anggaran-anggaran yang selama ini, ayo ngaku aja kan, selama ini masyarakat itu kan nggak tahu peruntukannya buat apa. Padahal itu duit gede, duit dari kita, duit kita gitu, yang dikelola oleh mereka. Kita kan nggak tahu. Bahkan ada salah satu pejabat yang ketika diaudit soal Islamic Center di salah satu provinsi di Sumatera mengatakan kepada pihak media bahwa itu rahasia negara katanya. Padahal pihak media cuma ingin tahu kan besaran dananya berapa, yang dibangunkan itu apa saja gitu kan. RAP-nya mana gitu, SPJ-nya mana. Ya mereka bilang rahasia negara. Kan itu sebenarnya jawaban yang bodoh ya menurut gua untuk seorang tokoh politik nasional gitu kan. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Nah, jadi itu jelas ya, Bro. Apa yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ihsan beberapa tahun yang silam itu merugikan negara. Dan negara berhak untuk melakukan penindakan gitu terhadap pelaku-pelakunya tersebut. Adapun sekarang kebijakan gubernur yang sekarang gitu mengganti nama Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih, yaitu memang sudah hak prerogatif gubernur. Karena apa? Karena yayasan tersebut memang sudah diserahkan oleh pihak yayasan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang sudah berhak untuk mengelola rumah sakit tersebut, mulai dari pendanaan, mulai dari dana hibah dari provinsi ke sebuah rumah sakit, dan juga tek-tek bengeknya sekarang semua sudah pemerintah provinsi yang mengelola gitu. Jadi kenapa kalian harus ribut? Kalau kalian mempermasalahkan kenapa Al-Ihsan harus diganti Welas Asih, ya kita juga mempertanyakan dong gitu. Kenapa memang dengan nama Welas Asih? Apakah Welas Asih tidak sebagus Al-Ihsan maknanya gitu? Kalau kalian menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan perkataan Kang Deddy Mulyadi anti-Islam karena mengganti nama Al-Ihsan menjadi Welas Asih gitu kan,
dan mempertanyakan ada apa Kang Deddy dengan bahasa Arab gitu, ada persoalan apa Kang Deddy dengan hal-hal yang berbau Arab, ya kita juga menanyakan kembali kepada kalian, ada apa? Ada masalah apa kalian dengan bahasa Sunda dan ada apa? Serta ada masalah apa kalian dengan hal-hal yang berbau Sunda? Itu aja sih. Sementara ini kan sebenarnya persoalannya cuma soal bahasa gitu. Maknanya sama, sama-sama baik dan tidak perlu dipermasalahkan. Jadi jangan semua hal itu dipolitisasi. Jangan semuanya itu dipelintir demi kepentingan politik. Ya selamanya Indonesia bakal gaduh, bro. 22 Mei 2025. Satu kalimat dilontarkan Deddy Mulyadi di ruang sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Ditujukan langsung ke Wakil Ketua DPRD, Ono Surono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Ada apa ini? Sepertinya Kang Deddy mengetahui something ya yang memang sedang dijalankan oleh Ono Surono. Entah siasat apa yang sekarang lagi ditempuh oleh Ono Surono. Yang jelas Kang Deddy sudah tahu persis sepertinya gitu. Apa yang menjadi rencana Ono Surono, terutama soal hal-hal yang berbasis media. Jadi makanya kita hati-hati. Sebagai pendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, kita harus memahami secara utuh gitu tentang esensi yang sebenarnya terkandung dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy selama ini. Nah, soal Ono Surono ini kan, artinya mengapa Kang Deddy menyinggung ke depan kontrak Ono Surono dengan media sosial itu akan semakin banyak katanya. Nah, di sini kita juga harus punya kepekaan, Bre, sebenarnya. Sindiran-sindiran dan lontaran-lontaran kata-kata yang penuh misteri dari Kang Deddy Mulyadi ini patut kita tafsirkan dan kita jabarkan juga. Karena apa? Ini bisa menjadi bekal kita ke depannya. Media itu sekali lagi gue bilang adalah alat utama, alat tunggangan utama bagi para politisi yang ingin membuat negara ini semakin carut marut gitu. Yang mereka, di mana mereka mencari keuntungan pribadi dengan cara mengeduk dalam-dalam gitu harta kekayaan negara. Nah, gue jadi penasaran gitu kan ke depannya sebenarnya apa sih yang dirahasiakan Ono Surono ini gitu, dan apa yang dimaksud dari omongan Kang Deddy itu tadi. Ya kita saksikan aja ke depannya. Mungkin Ono Surono ini sudah paham ya bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah tahu siasatnya. Tapi ya sampai sekarang juga Ono masih berani banget gitu buat nyerang Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi sebenarnya udah punya sih kartu asnya. Nah bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Nah semoga menambah wawasan kalian dan juga apa yang menjadi penjelasan gua sedari tadi. Gua mohon maaf jikalau ada kata yang kurang jelas gitu dan kurang mengenakan buat kalian. Gua doain kalian semua nggak bosan-bosan, semoga hidup kalian tetap dalam kesejahteraan yang hakiki, mulus rahayu, berkah, selamat, tidak berkurang satu apapun, anak dahar pamajikan disalin gitu bro. Nah gue juga minta doa yang sama tentunya dari kalian semua ya. Kita pokoknya saling bahu-membahu mempersatukan barisan agar supaya ya apa yang kita kawal selama ini dapat menjadi hasil yang baik dan bagus ke depannya. Semoga juga kita doakan Kang Deddy Mulyadi tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan tugas dan juga amanah yang cukup besar baginya. Nah bro, gua King Cepi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan goodbye everyone.